Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Kak. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Apakah di antara kalian sudah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Saya Kak. Siapa yang belum? Saya Kak. Oke. Jadi konseling kelompok itu adalah proses bantuan oleh konselor dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan suatu permasalahan dalam kelompok. Contohnya, jadi nanti teman-teman akan mengungkapkan masalahnya masing-masing, dan setelah kita identifikasi ternyata masalah si ini yang berat dan harus diselesaikan, maka nanti saya sebagai konselor atau ketua kelompok akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan solusi kepada si ini. Nah, sepertinya seperti itu. Apakah kalian paham? Paham Kak. Oke, sebelum kita melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika menyebutkan nama, yang lain harus menjawab hai dan namanya. Contoh, nama kakak Fikri. Nah, jawabnya hai Kak Fikri. Nah, silakan dari sebelah kanan terlebih dahulu. Nama saya Lisa Hani, bisa dipanggil Hani. Hai Hani. Perkenalkan, nama saya Arsy Dimarani, bisa dipanggil Arsy. Hai Arsin. Perkenalkan, nama saya Lisa Aurel, biasa dipanggil Aurel. Hai Aurel. Perkenalkan, nama saya Arya, biasa dipanggil Arya. Hai Arya. Sudah semua perkenalannya? Sudah Kak. Baik, kakak di sini bertindak sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota. Dan saya persilakan siapa dulu yang mau berbicara. Apa kalian sudah siap? Siap Siap. Kak. Sepertinya kalian tegang semuanya. Jika kalian tidak tegang, mari kita bermain game terlebih dahulu. Oke? Oke. Sekarang kita akan melakukan ice breaking. Ada yang tahu apa itu ice breaking? Iya. Jadi begini, ice breaking itu merupakan games untuk membuat kalian relax. Jadi gamesnya itu tidak sesuai perintah. Misalnya nanti saya sebut namanya Aurel. Kalian jangan tunjuk sesuai perintah saya. Kalian harus memilih yang lain. Iya Kak. Oke Kak. Oke Kak. Oke, mulai. Arya. Mau konsentrasi. Aurel. Oke, selanjutnya Amin. Masih konsentrasi. Oke lah, sudah ya. Semua sudah konsentrasi. Iya Kak. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang asas-asas dalam konseling kelompok. Yang pertama yakni asas kerahasiaan. Ini masalah yang kita bahas bersifat rahasia, tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Kemudian asas kesukarelaan. Setiap anggota sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan asas kegiatan, semua anggota kelompok mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Asas kenormatifan. Semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketiga memberikan solusi untuk anggota yang lain hendaknya sesuai norma yang berlaku. Asas keterbukaan. Semua peserta konseling harus terbuka dalam menyampaikan masalah. Asas kemandirian. Semoga kalian setelah kegiatan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari hal yang positif. Asas keaktifan. Semua anggota kelompok diharapkan aktif saat kegiatan konseling kelompok berlangsung. Bagaimana, setuju? Setuju Kak. Oh, jadi yang kita bahas ini rahasia ya Kak? Iya. Betul sekali. Nah, untuk lebih mantap lagi kita sumpah konseling kelompok dulu ya. Iya Kak. Ikuti perkataan saya. Iya, Kak. Ya teman-teman, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Saya bersumpah Saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan akan menjaga kerahasiaan apapun yang diceritakan teman-teman saya di sini. apapun yang akan diceritakan teman-teman saya di sini. Tidak akan saya bahas di luar di tempat ini, kapanpun dimanapun. Tidak Tidak akan saya bahas di luar tempat ini, kapanpun dimanapun akan tetap terjaga kerahasiaannya.
Selesai saya bersumpah akan menjaga kerahasiaan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dengan konseling kelompok tidak? Tidak, Kak. Oke, bagus. Jadi bisa kita mulai. Sekarang siapa yang ingin menceritakan masalahnya terlebih dahulu? Saya, Kak. Jadi begini, Kak. Saya tidak bisa mengontrol amarah saya, Kak. Selanjutnya, Kalau saya selalu merasa ngantuk di dalam kelas. Kalau saya tuh kak, sering kak tidak percaya diri. Saya sendiri kak punya masalah rindu sama orang tua karena jauh dari orang tua. oke, semua sudah mengungkapkan permasalahannya masing-masing. Sekarang kita lihat masalah siapa nih yang akan kita bantu untuk diselesaikan. Hanim, Kak. Hanim kan teman-teman. Iya, Iya, Hanim. Hanim saja. Ya, ini ceritakan permasalahanmu. Jadi begini kak, saya punya masalah rindu sama orang tua karena jauh dari orang tua, sering ingat dan kepikiran orang tua. Ingin cepat pulang ke kampung halaman dan ingin cepat-cepat bertemu sama mereka di rumah. Ini tadi sudah menceritakan kembali masalahnya. Silakan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan solusi kepada Hanim. Saya, Kak. Hanim, baiknya kamu sering-sering menghubungi orang tuamu. Kan sekarang sudah mudah tuh untuk berkomunikasi, seperti kamu bisa menelpon atau kamu bisa FVC dengan mereka. Begini Hanim, saran dari saya, kalau ada waktu libur atau waktu kosong, baiknya kamu pulang kampung untuk menemui mereka karena orang tuamu pasti juga rindu denganmu. Jadi kamu harus bertemu dengan mereka. Tadi sudah ada 2 orang yang memberikan saran. Sekarang bagaimana respon Hanim? Saya akan mengikuti saran dari teman-teman dan saya merasa bahwa saran yang mereka berikan itu sebagai motivasi untuk saya sendiri. Ya, bagus. Apakah kamu jarang bertemu dengan orang tua kamu? Iya kak, saya jarang bertemu dengan mereka dikarenakan saya sedang berkuliah di salah satu kampus di Palopo, yaitu IAIN Palopo. Oke lah, kamu bagus. Iya, oke lah Hanim, bagus. Iya kak. Nah, jadi untuk Hanim itu harus tetap berkomunikasi dengan orang tua ya, bisa melalui via telepon, WhatsApp, video call. Hanim juga sekali-sekali berkunjung ke kampung halaman bila ada waktu libur atau waktu senggang, karena tentu dengan begitu rindu Hanim dapat terobati, begitu juga dengan orang tua Hanim. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada Arya untuk menceritakan masalahnya. Saya sering kecewa dengan teman-teman di organisasi. Jadi hal itu membuat saya jarang aktif. Silakan kepada teman-teman yang lain memberikan solusi kepada Arya. Saya, kalau saran dari saya, baiknya rasa kecewa kamu itu kamu kesampingkan atau kamu ungkapkan langsung daripada kamu pendam yang bisa menambah kekecewaan kamu pada teman-teman di organisasi. Sebaiknya Arya mungkin bisa lebih bersikap dewasa lagi kepada teman-teman organisasi agar bisa bekerja sama sehingga kedepannya tidak merasa kecewa dan tidak lagi jarang aktif di organisasi itu. Bagaimana tanggapan Arya terhadap saran dan masukan yang diberikan Aurel dan Hanim? Kedua saran tadi bagus kak, namun saya rasa saran dari saudara Hanim lebih memungkinkan untuk saya lakukan. Nah, jadi untuk Arya itu harus tetap bersikap dewasa ya, dengan sikap yang ditunjukkan teman-teman di organisasi. Jangan mudah baper, karena begini Arya kita tidak bisa mengontrol perkataan dan perlakuan orang. Yang bisa kita lakukan itu adalah menyikapi perkataan dan pikiran orang. Nah, penting juga untuk Arya mengungkapkan yang kamu rasa ke orang yang bisa kamu tempati bercerita. Harus selalu positif thinking juga ya Arya. Iya kak, akan saya coba lakukan. Oke Arya, bagus. Nah, karena sekarang waktunya telah mau habis, maka sekarang kakak minta setiap orang mengungkapkan
pesan atau kesan terhadap kegiatan konseling kelompok ini. Bagus Kak, dapat mengungkapkan unek-unek. Seru Kak, bisa bantuin teman menyelesaikan masalah. Bagus Kak, bisa memecahkan masalah bersama-sama. Merasa berguna juga dapat membantu orang lain. Gembira Kak, kita dapat berbagi masalah dan dapat menyelesaikan bersama. Nah, untuk kegiatan konseling kelompok selanjutnya apakah bisa kita lakukan 2 minggu lagi? Bisa banget, bisa banget Kak. Kak. Kami sangat senang bila akan konseling kelompok lagi. Iya. Oke, berhubung waktunya sudah habis. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Kakak kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.